Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siswa kelas 12 tetap di rumah, menjaga kesehatan, dan diusahakan tetap di rumah sampai 3:30, ibaratnya seperti kita sekolah. Nanti khawatirkan suatu waktu masuk sekolah Anda tidak terkejut. Yang kedua, semoga tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Dan tugas boleh mencontoh, tapi asalkan dipelajari. Tidak hanya ngopi dari YouTube tapi kita tidak mengerti. Ibarat kera pakai mahkota tapi tidak mengerti apa artinya sebuah mahkota. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang gaya Coulomb. Sebelum gaya Coulomb, kita belajar tentang muatan listrik. Muatan listrik di alam itu ada dua, ada positif, ada negatif. Kalau listrik di tegangan kita itu ada positif, negatif, ada netral. Sebetulnya tidak ada positif negatif, ada bermuatan dan tidak bermuatan. Muatannya ada dua, positif dan negatif. Kalau positif negatif, maka dia akan tarik menarik. Ya. Kalau positif, dia akan tolak menolak. Jadi tidak mau. Ini aja hukum alam. Jadi kehidupan ini tidak lepas dari hukum alam. Sama dengan manusia. Manusia itu kecil, kemudian menjadi besar, itu pun pohon tumbuhan tidak ada langsung menjadi besar. Kecil menjadi besar. Itu anak. Jadi kalau yang negatif, ini negatif, maka ini akan tolak menolak. Jadi itu. Ini adalah muatan listrik. Dan kita kalau pelajari adalah gaya Coulomb. Tentunya Anda kalau belajar Newton kelas 2, hukum Newton ada 2 hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, semuanya adalah berkaitan dengan gaya. Ditambah lagi hukum Newton tentang gravitasi. Kita akan tinjau tentang gaya. Jadi gaya Coulomb, satuannya adalah satuan muatan itu merupakan Coulomb ya. Ada milicoulomb, ada mikrocoulomb, saya kira Anda paham nanti. Nah, di sini misalkan jaraknya ini adalah R. R itu jarak antara dua muatan. Sehingga ini akan tolak menolak. Ada F12. Kenapa 1? Karena pusatnya di 1. Di sini menjadi F21. Yang mana besarnya F12 itu sama. F12 sama dengan F21. Rumusnya apa? Rumusnya adalah K Q1 Q2 per R kuadrat. Jadi K Q1 Q2 ini bisa Anda cari, ini adalah K, Q1-nya adalah 1, ini 1, R-nya adalah 1, misalkan ini 1 meter, maka menjadi 1 kuadrat menjadi K. Ini adalah gaya Coulomb. Sifatnya tolak menolak, di mana besarnya F12, F21 adalah sama. Tolak menolak. Gimana kalau 3 gaya? Ini ada contoh 3 gaya. Ini ada positif, ada positif, ada positif. Yang mana ini adalah Q1, 1 Coulomb, Q2, 1 Coulomb, Q3, 1 Coulomb. Jaraknya ini adalah masing-masing 1 meter. Ini adalah 1 meter. Ini saya misalkan dengan R12. Ini adalah R23. Maka kita disuruh berapa gaya Coulomb di Q2? Gaya Coulomb di Q2. Terlebih dulu kita tentukan arahnya. Arah Q2 ke arah Q1, ini kalau positif maka tolak menolak. Ini adalah F21. Kemudian Q2 dengan 3, karena positif, tolak menolak. F23. Sehingga dengan demikian, maka F di Q2, kita lihat. Yang kanan kita anggap positif, yang kiri kita anggap negatif. Sehingga dengan demikian, F21 min F23. Sehingga kita masukkan Q2, Q1 per R12 kuadrat plus K2, K3 per R23 kuadrat. Sehingga kita masukkan angkanya, ini menjadi K, 1, 1, ini 1 kuadrat, K, 1, 1, 1 kuadrat, sehingga sama-sama K min K, sehingga hasilnya adalah 0. Jadi gaya Coulomb di Q2 sama dengan 0. Contoh, Q3 ini sama tetap. Gimana ini contohnya? Jadi Q1 1 cm, Q2 Q1 1 Coulomb, Q2 1 Coulomb, Q3 1 Coulomb, jarak Q1 Q2 1 meter, jarak Q2 3 adalah 1 meter. Sehingga kita disuruh cari berapa gaya Coulomb di Q1. F di Q1.
Maka terlebih dulu Anda harus lukiskan gaya, karena G kolom itu adalah merupakan besaran vektor, sehingga tidak bisa hanya dihitung. Q1 karena Q2 karena positif maka tolak menolak, arahnya ke sini. F1 2. F1 karena apa? Karena pusatnya di Q1. 2 karena pengaruh Q2. Kemudian Q1 karena Q3 sama-sama positif juga tolak menolak. Sehingga demikian F1 3. Karena arahnya sama maka boleh ditambah. Sehingga F di Q1 sama dengan F1 2 plus F1 3. Dengan demikian maka tuliskan K Q1 Q2 per R1 2 kuadrat plus K Q1 Q2 per R1 3 kuadrat. Dengan demikian kita masukkan Q1 nya sama K 1 1, jaraknya ini ke sini 1 kuadrat, jaraknya ini ke sini, ingat jaraknya ini hingga 2, maka Q 1 1 per 2 kuadrat, sehingga hasilnya adalah K ditambah K per 4, sehingga hasilnya adalah 5 per 4 K. Nah ini anakku, jadi oleh sebab itu arah ini menentukan. Kalau kita salah dalam menentukan arah maka hasilnya pasti salah. Demikian juga kalau di sini sama, kita tentukan dulu arahnya. Mungkin demikian dari contoh soal ini, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.